manusia itu memiliki kiblatnya sendiri-sendiri, memiliki walinya masing-masing, memiliki pemimpinnya masing-masing yang akan menjadi cermin hidup seseorang itu. Manusia itu memiliki kecondongan atau kecenderungan aktivitas berpikir dan aktivitas gerak berdunia itu disandarkan pada kemana seseorang itu condongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara kita yang dari Kristiani, ada saudara kita yang dari Hindu, dari Buddha. Jadi Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Kok nganggo ngene iki berarti dikira Islame gak tenanan. Anggap ae kayak burung menco, kayak pinter salam kok. Yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang saya hormati, staf ahli yang hadir, yang kersarawuh, dan kepala dinas Kabupaten Nganjuk ataupun yang mewakili, kepala Demak yang juga menyisihkan waktu rawuh, yang nanti juga diminta untuk doa dan memberikan sepatah dua patah kata. Yang saya hormati dan rahayu juga dumadi para sesepuh, pinesepuh dari komunitas Mojopahit Timur, Mojopahit, dari Cirebon, dari Mataram, dari Kondi mau datang nih, pokoknya Kondinti itu ya. Matur nuwun rawuhipun, nanti dilanjut kita jagongan di pendopo. Kepada masyarakat sekitar yang berbahagia, rahimakumullah semuanya, yang tidak bisa disebut satu persatu, dan kepada jamaah Jatayu, jamaah Nubuah yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kajian rutin setiap Ahad Pahing malam ini kepada jamaah kami mengundang dari beberapa pihak dan juga lingkungan. Ya, harapan kita sih sing masyarakat kiwatangan sini kita ben malam Pahing dan malam Jumat Legi kok dia ngumpul ki jane enek apa begitu, biar ngerti ya ki jane nyapo kan gitu ya.
terus kajiannya seperti apa, maka kami juga aturi rawuhnya dari teman-teman dinas Nganjuk untuk menjadi saksi terkait dengan kajian yang dilakukan di Jamaah Nubuwah ini, yang pada malam ini kita mengambil tema beragama dalam sistem ketuhanan, maka iman adalah mutlak, bersaksi yakni mengenal dan pembuktian perilaku mandiri, produktif, berbudidaya, berdaulat, serta tidak berpecah belah untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan. Itu tema yang kita ambil, walaupun mungkin penjabarannya juga tidak bisa panjang lebar, bisa kita lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semuanya yang berbahagia, yang hadir, kepada jamaah Jatayu utamanya, kita membangun satu kekuatan, kuatkan dan kokohkan keterampilan berpikir dengan mengedepankan akhlak dan adab, kokohkan dan kuatkan keterampilan sosial kolektif yang harmonis, eksplorasi diri, tumbuhkan kembangkan skill dan keterampilan untuk memiliki jiwa mandiri, produktif dan berbudaya daya, yang semuanya guna memenuhi panggilan jiwa untuk berada di dalam kebenaran al-haqnya. Kita membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauliyah yang kita sematkan dalam pemahaman tulisan Al-Quran, kemudian ayat-ayat kauniyah, karena di dalam ayat-ayat kauliyah tutupan ayat itu terlalu banyak. Inna fi dzalika, sesungguhnya itu, sesungguhnya kejadian yang seperti itu, sesungguhnya manten, sesungguhnya laki-laki perempuan, ada akhir wa unsa, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, itulah ayat, itulah ayat, itulah ayat, itulah ayat. Maka makmurkan buminya, wastakmarukum fiha, maka menjadilah orang-orang yang mau menanam, orang yang mau budidaya, orang yang mandiri dan seterusnya. Ayat-ayat itu terlalu banyak, tapi sering kita abaikan, yang dampaknya kita juga cukup tajam akibat tidak ada skill dan keterampilan yang dikembangkan di dalam bidang pangan. Dampaknya kita akan mudah untuk dikendalikan melalui sistem pangan, sistem ekonomi, sistem moneter yang menjadi basis sebuah sistem pengelolaan sebuah bangsa. Maka kita perlu ingat terhadap sebuah dawuhnya Tuhan, ya, bahwa dan kita membaca juga, sesungguhnya juga kita membutuhkan tartil, kita membutuhkan tajwid yang benar. Jadi bukan makhraj yang baik, itu bukan sekedar kita membaca bis pakai sin atau shin gitu ya, panjang pendek dan seterusnya. Tapi saat membaca ayat-ayat yang nyata pun itu juga tajwidnya juga harus benar. Muga nek gak bener, kowe nandur lombok, kowe nganggo cara idgham, nganggo cara mendengung, yakni mbok duduk 2 meter mesti gak tukul gitu loh ya. Karena kan enake nandur lombok ya idhar, jadi ketok gitu. Tapi kalau nandurmu nganggo cara idgham, pendem dalam, itu bijine lombok mbok pendem 2 kilo itu ya nggak akan tumbuh. Itu juga tajwid, makrotnya juga benar, carane macul. Makrotmu nggak kalau kamu baca Al-Quran makrotmu nggak bener, itu paling di kuping nggak penak, kan begitu saja. Itu terus dampaknya kan nggak terlalu banyak. Berdampaknya kan mau di komentator wae. Tapi kalau kowe makrotmu membaca
ayat-ayat kauniyah itu nggak jelas, administrasi pomone, maka akan terjadi pembiasan, distorsi, geger karo bosmu, kan gitu kan, nggak gelem gawe laporan. Tapi kalau kamu itu menggunakan cara macul, makrote nggak genah, terus kowe macul mesti madhep mengarep, ning kowe maculmu nganggo ndek punggung, itu mesti ceklek kabeh balungi kan gitu. Makrotnya harus benar, makrotnya kudu jelas. Para rawuh tamu undangan yang berbahagia rahimakumullah, kondisi saat ini bahwa kita memiliki jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Setiap dari kita adalah manusia. Manusia itu disebut hayawanun natik. Nggak beda dengan hewan, akan tetapi natikun, punya akal. Perbedaannya dengan hewan pada umumnya adalah ada di akal pikirannya. Dan setiap orang memiliki ombaknya masing-masing. Memiliki ombaknya sendiri di lautan kehidupan. Kita semua berlayar di perahunya masing-masing. Ada yang tenang, ada yang penuh gejolak, ada yang mengalami gelombang yang tinggi, dan ada yang hampir karam. Tapi sering kita lupa, kita terlalu sibuk melihat ke perahu orang lain, menilai, mengomentari, bahkan maunya ikut campur tangan mengatur arah perahu orang lain. Padahal apa gunanya saat layar kita sendiri terkoyak rusak? Apa manfaatnya saat perahu kita sendiri bocor dan menjadi tenggelam? Maka yang kita perlukan adalah fokus pada perahu kita sendiri. Rawat dayungmu, kuatkan layarmu, hadapi dayungmu, hadapi ombakmu. Karena hanya kamu yang bisa membawa perahumu selamat sampai tujuan adalah dirimu sendiri. Jangan kebingungan pengakuan dan validasi. Kamulah yang merasakan kebahagiaan, diri kita sendirilah yang akan sampai pada finish dan tidaknya pada keselamatan kita. Anomali atau keadaan ketidakberesan, ketidakwajaran kehidupan telah semakin menampak. Perubahan iklim seperti udan salah mongso, angin, banjir, bandang, gempa yang intensitasnya kita lihat, kita mendengar media itu juga semakin besar. Penyimpangan atau anomalinya juga intensitasnya semakin besar. Perilaku sosial, budaya, politik, ekonomi, penyalahgunaan media sosial yang menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat kita. Anomali geopolitik antar negara yang juga semakin tajam. Kita nggak bahas ini, tapi hanya memberikan satu perspektif saja. Anomali pemberhalaan akibat fanatik, kultus, dan berbangga yang juga telah berperan dalam membentuk anomali pembiasan kebenaran menjadi perilaku fanatik pada pembenaran ego, ananiah, dan atau penyimpangan perilaku sosial kolektif. Ini semua saat kehilangan akal rasional menjadi anomali. Semua pertanda anomali ini menunjukkan sepertinya adanya sebuah proses transformasi menuju pada titik wanci waktu sangat, sepertinya begitu. Semuanya seperti bermuara pada pembacaan semesta
pada pola pemurnian, penyelarasan, pembenahan, pembaharuan, keseimbangan, baik dunia kosmik ataupun kosmos. Dalam pengertian baik jagat kecil pun jagat besar. Penataan baldatun berupa dada yang mau sadar pun baldatun dalam komunitas kolektif berbangsa dan bernegara. Baldatun toyibatun warobun ghafur. Negara idaman, negara madaniyah yang terwujudnya satu pola tatanan toto titi tentrem karto toto raharjo. Seperti apa yang terbangun adalah tergantung dari baldatun dalam dada kita masing-masing. Apa yang kita tetapkan, karena tampaknya sistem kehidupan saat ini, kehidupan diri kita, kehidupan sosial kolektif kita, bahkan termasuk dalam sistem keyakinan dan sistem kenegaraan, ada sesuatu hal yang perlu mungkin semesta membaca, diselaraskan, diseimbangkan, diharmoniskan, bahkan dimurnikan, diperbaharui. Namun dalam hal ini biarlah kita berserah diri, Tuhan melalui alam semesta yang bekerja. Tugas kita memenuhi panggilan jiwa kita untuk berada di dalam rel, di dalam jalan kebenaran manusia yang sadar menata jiwa kita masing-masing sesuai dengan kodratnya, jasad, hati, ruh, dan rasa. Kita mulai, ini disclaimer-nya gitu ya, pendahuluan gitu lah. Yang pertama, setiap dari diri masing-masing manusia itu memiliki kiblatnya sendiri-sendiri, memiliki walinya masing-masing, memiliki pemimpinnya masing-masing yang akan menjadi cermin hidup seseorang itu. Manusia itu memiliki kecondongan atau kecenderungan aktivitas berpikir dan aktivitas gerak berdunia itu disandarkan pada kemana seseorang itu condongnya. Walikuli wijhatun huwa muwaliha. Dan bagi setiap masing-masing dari manusia itu memiliki walinya masing-masing yang menjadi idola, yang dikiblatkan, dipedomi sebagai sebuah kiblat, memiliki walinya sendiri-sendiri. Yang seseorang ini menghadap kepada walinya itu, maka penekanan ayat ini, wahai orang beriman, maka fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba untuk membuat kebaikan menjadi manusia yang bermanfaat dan berfaedah. Kan ini berarti kan adanya sebuah perilaku yang disebut orang mengatakan pahala begitu. Catatannya begini, setiap manusia memiliki kecenderungan, entah karena rasa, kita makanan saja kan memiliki kecenderungan. Setiap orang memiliki kecenderungan. Enek sing seneng tempe, enek sing seneng tahu, enek sing seneng sate. Mungkin kabeh semuanya seneng sate. Kadang cuman terhalangi karena darah tinggi, kan begitu kan? Akan tapi pada saat orang itu jelas-jelas dia tuh kena diabetes, kemudian tapi dia suka gula, nggak bisa mengendalikan diri, maka dia akan habis oleh diabetesnya itu. Itu kan dia bercermin kiblat bahwa pada saat di makanan itu ada gula, berarti kita itu sebagai cermin, maka kita tidak boleh memakan ini karena ternyata saya kena diabetes. Kecenderungan memiliki manusia juga memiliki kecenderungan terhadap kebanggaan yang menjadikan senang terhadap pengakuan dan validasi serta pujian, dan kecewa jika direndahkan.
kecenderungan manusia memiliki idola, entah itu mungkin artis atau tokoh, maka akan meniru pola dan gaya style kehidupannya akan ditiru. Gayanya ditiru, tasnya ditiru, montore ditiru, klambine ditiru, kurdunge ditiru. Biasanya kan begitu. Sehingga kita kadang sampai kehilangan identitas diri kita karena kita meniru idola kita. Silakan memiliki idola, karena memang Quran pun juga menyebut bahwa setiap wilikuli umat setiap dari manusia itu adalah memiliki walinya. Cuman ada satu kanter dari ayat, wa makana linafsin antuk minu ila biidzanillah, bahwa tidak ada seorang pun dapat dikatakan menjadi orang yang iman antuk mina ila biidzin, kecuali hanya dengan izin. Kalimat izin itu tidak sekedar restu, kemudian apalagi ditambah majrur, berjer majrur, di depannya ada bak majrur. Ini menunjukkan bahwa sepertinya bahwa ini ada unsur otoritas. Pada saat dikatakan bi idnih, izin itu berarti ada rekomendasinya. Kalau seandainya kita ngomong sistem administrasi, sistem manajemen dunia, itu berarti ada rekomendasinya, ada mukotopnya, ada majhulnya kalau dalam bahasa Arab. Ada majhulnya, hadap-hadapan, ada pelaku siapa yang memerintah. Sehingga pada saat wama, kana, keadaan dan situasi di dunia ini, linafsi setiap dari jiwa, itu tidak dikatakan iman sampai adanya izin. Jadi kalau seandainya kita melihat ayat ini, berarti harus ada izin. Jawabannya sebenarnya di sini, pertanyaan di depan, dan di surat Fat 7, 8, 9, 10. Kemudian ditutup ayat ini, wa yaj'arijasa alalladzina la ya'qilun. Maka Allah duka, Allah murka saat seseorang telah diberi akal, akan tetapi tidak digunakan akal itu untuk berpikir nalar dan rasional. Ini kalau kita mengacu kepada ayat ini. Jadi kita nggak bisa beragama itu karena nenek moyang. Kowe beragamamu biyen mergo bapakmu apa mergo ibumu apa bapak ibumu. Bapak ibumu nggak pernah maksa kan? Nggak pernah maksa kan? Bapak ibumu nggak pernah maksa. Tapi kamu kan juga nggak pernah berpikir, ngopo bapakku kok Islam? Kan gitu. Kowe lahirmu di Banyuwangi, kowe lahirmu di Jember, kowe lahirmu di nggone sing banyak muslim. Nek lahirmu di Bali, kowe mesti jadi duduk wong Islam, kowe wong Hindu. Pernahkah kita bahwa Islamnya itu murni karena hasil sebuah biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Ini kan menjadi kewaspadaan kita. Kita itu hanya elon-elon aba ana wa aba hukum hanya karena nenek moyang, atau memang murni itu pilihan rasionalmu. Dan kalau kita sudah mengambil sikap bahwa saya beragama saya ini, kita juga harus menghormati dan menghargai orang yang mengambil pilihan itu. Yang menjadi masalah adalah, sudahkah kita mengambil pilihan itu melalui akal dan rasional kita? Karena saat kita itu mengambil pilihan sesuatu yang sudah terlanjur, kemudian sudah menjadi fanatik dan kultus, dalil itu fungsinya pembenaran. Jadi dalilnya itu digunakan untuk alibi. Jadi dalil tidak digunakan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membiasakan pembenaran. Biasanya kan begitu. Ya, moga-moga saya bingung.
Matur nuwun kebingungannya. Sehingga bagaimana kita menjalankan sebuah kehidupan beragama ini supaya tidak terjebak dalam pemikiran fiksi. Mungkin kamu masih ingat ada salah satu tokoh, nggak usah disebut namanya, Rocky Gerung nggak usah disebut begitu ya. Itu pada saat dia mengatakan bahwa kitab itu adalah fiksi, banyak orang marah kepada dia. Saya tidak membela Rocky Gerung, enggak. Saat itu banyak yang marah, bahkan juga mungkin diadukan di pengadilan. Akan tetapi pada saat yang ngadu itu mungkin bisa jadi tidak bisa membedakan antara fiksi dan fiktif. Kalau fiksi, saat kamu melihat dakocan, saat kamu melihat film animasi, maka kamu berpikirnya adalah sesuatu yang kamu inginkan seperti di film itu, menjadi sebuah fiksi Cinderella kompleks umpamanya begitu ya. Sehingga kamu ingin menjadi Cinderella, tidak perlu mencari jodoh, kamu cukup menunggu di rumah dengan harapan semoga ada sepatu yang hilang, ada orang yang mencari sepatu. Dengan adanya sepatu itu semoga ada pangeran yang datang kemudian memakaikan sepatu kaca itu, dan laki-laki jangan pernah berharap untuk memperoleh sepatu itu, kan gitu. Karena laki-laki sudah cukup untuk mendapatkan bidadari 70. Sedang yang ibu-ibu, mak-mak ini itu adalah bagian dari widadari, itu pun yang di luar 70. Kasihan enggak? Kan gitu. Kowe sholat sregep entuk widadari 70. Sing kene sok nek surga, sing kene enggak entuk widadari, enggak dapat 70 bidadari, tapi juga tidak menjadi di 70 bidadari itu. Ya. Mestine kowe ya moh kan, wis waleh di donya kan. Nah, kan itu pamah gitu. Di kono kok dadi bojone neh kan gitu. Cuman kalau kalimat di dalam ayat Al-Qur'an saat berbicara tentang turofun sama hurin itu dimaknai widodari. Sebenarnya makna yang sesungguhnya bukan masalah perempuan, bukan masalah gender, bukan masalah fisik. Tur itu adalah masalah supaya teh ini dapat tersampaikan ke mulut yang disuguhkan. Maka cara metodenya harus benar. Maka ini akan menjadi turofun akan menjadi bidadari. Pada saat isinya ini saya minum akan menyehatkan badan saya, menghilangkan haus saya. Dan menjadi hurin itu diadai dengan cara yang benar. Tapi ini pada saat ini disuguhkan dengan cara pakai selang. Romo mangap, teh niki mangap, gitu. Nah, itu jenenge iblis. Itu sebenarnya turofun sama hurin, ya, tapi kita nggak bahas itu, lain waktu. Jadi maka kita menggunakan rasa batin kita supaya tidak terjebak ke dalam pemikiran fiksi. Beda dengan fiktif sekali lagi, supaya iman kita tidak hanya berhenti pada dogma dan doktrin. Artinya dogma dan doktrin itu melakukan gerakan akan tetapi tidak tahu tujuan, melakukan gerakan akan tetapi tidak ada nilai dan makna. Sebagai contoh, kamu sholat, sholat itu nilai value-nya, ini nek bahasane Mbak Meti, value of life-nya gitu ya, umpama gitu. Jadi pada saat nilai
gerakan tanpa adanya sebuah makna, paling tidak makna dan nilai, itu kuncinya adalah mengetahui tujuan. Tapi kalau Anda bergerak tidak tahu tujuan, tidak tahu arah, berarti gerakan itu adalah gerakan tanpa sistem, tanpa metode. Pada saat gerakan tanpa sistem dan tanpa metode, berarti itu gerakan tanpa nilai. Umpamanya, sholat itu adalah nilainya ada di dalam khusyuk. Khusyuk itu berbeda dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu dimensi wilayah pikiran, 3 ditambah 3 itu 6, itu konsentrasi. Anda membaca apa yang dibaca di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam i'tidal, at-tahiyat, apa yang dibaca, rakaatmu sudah berapa kali, itu adalah masalah fokus mengenai otak, itu konsentrasi. Katakanlah demikian, nek wis apal kan gak butuh konsentrasi, wis apal dengan sendirinya. Akan tetapi yang saya maksud di sini adalah saat gerakan mengenai hafalan apa yang dibaca itu adalah wilayah konsentrasi. Sedang khusyuk, al-hudu, al-mutlak itu sifatnya adalah batiniah. Sedang di dalam Al-Quran saat berbicara tentang sholat itu sifatnya batiniah. Tidak ada satupun di dalam sholat yang terungkap secara makna lahiriahnya. Sehingga pada saat Anda sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, itu yang menyertai adalah masalah batin. Ada Tuhan atau tidak. Kalau kamu berumah tangga, kemudian kamu keluar dari rumah, yang kamu ingat itu adalah pasanganmu, bojomu, berarti kamu khusyuk. Jadi kamu bekerja, kemudian kamu mengetahui urutan kerjanya, punya sistem kerjanya pada saat melakukan aktivitasnya, mengenai mungkin di kantor atau kamu mungkin mengajar, itu konsentrasi. Akan tetapi batinmu itu ada ingatan kepada pasanganmu, maka itu khusyuk. Maka dengan itu kamu gak akan selingkuh, kamu tidak akan fasik, kamu tidak akan munafik, kamu tidak akan musyrik. Akan tetapi jika kamu bekerja, kemudian pada saat kamu keluar dari rumah ternyata tidak ada pasangan di dalam hati, maka matamu jelalatan melihat setiap wajah kamu anggap cantik. Bahkan sapi yang dibedai pun akan kamu anggap cantik, padahal sapi itu sudah putih. Gitu. Itu perbedaannya antara khusyuk dan apa? Konsentrasi, wilayah otak dan wilayah hati. Sedang sholat itu perintahnya adalah li dzikri, zikir. Ada kehadiran Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Maka walawit tabahak ahwa'ahum lafatin sati sama wati'at yang telah dibacakan oleh tadi yang qiraat, andai kata kebenaran itu dalam kecondongan nafsu, kecondongan angan-angan, hasil dari sebuah wawasan dan wacana semata, kebanggaan-kebanggaan manusia, maka hancur langit lafasadati samawati wal ard, hancur langit dan bumi. Wujudnya hancur langit bumi itu apa? Secara majas physically itu memang yang tampak mungkin yang kita lihat ke atas, dan bumi adalah yang kita injak, ini tanah. Tapi secara mana petunjuk guru kita secara hakiki itu langit itu otak, otaknya rusak, otaknya dikendalikan oleh sesuatu yang sifatnya fiktif, sesuatu yang sifatnya dogma, sehingga kita tidak bisa menggunakan akal dan rasional untuk mencari sesuatu yang memiliki sebuah nilai. Kemudian
Yang dikatakan bumi itu dada, dadanya kropos, jiwanya kropos. Itu sehingga dikatakan sebagai kosmik atau kehidupan yang jagat kecil. Kemudian yang jagat besarnya adalah secara kehidupan fakta ini. Samawati waman dan manusia yang berjalan di muka bumi ini. Bal atainahum bidzikr. Bal itu apa ya? Duduk bal-balan ya. Bal atainahum. Bal itu nek bahasane Surabaya asemi kan gitu, jangkreki dan cuki kan gitu ya. Tapi dalam pengertian itu bukan misuh, bukan tenan loh ya. Ini kita tenan loh kan gitu lah. Bal atainahum, aja kebangetan kan gitu. Bal atainahum, sungguh bahwa adanya sebuah baknya bak bersama, adanya sebuah bidzikr, adanya sebuah ingatan yang menjadikan hati nurani itu berfungsi karena mengetahui tujuan hidup. Sehingga kamu memiliki nilai dan memiliki makna hidup. Wahum an dzikrihim. Tapi banyak yang manusia dengan zikir itu lalai. Zikir itu beda dengan wirid. Beda dengan wirid. Jadi kalau kamu ngumpul la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu wirid, bukan zikir. Zikir itu menyebabkan adanya gerakan. Kalau kamu ingat sate, maka kamu zikir kepada sate. Nanti zikru sate. Saat kamu zikru sate, maka kamu melakukan wirid sate. Wiridnya sate itu kamu golek sangu, kamu golek motor, kemudian kamu golek warung sate, atau kamu kelingan wedhus. Maka muncul sebuah sistem atau metode untuk memperoleh wedhus itu. Beleh kesuwen, makanya kamu mencari warung sate. Maka wiritan, wirawiri turut ratan. Itu adalah akibat dari zikir. Adanya ingatan sate di dalam hati. Ada zikrullah, ada ingatan tentang Tuhan. Maka wirid apapun yang kamu lakukan dalam aktivitas berdunia karena didorong oleh ingat kepada Allah, maka disebut sholat. Sesungguhnya itu sholat itu kan di Quran itu definisi sholat itu adalah zikir, mencegah fasya wal mungkar, itu hanya sholat. Fasya itu begini. Saya mengenal ini teh. Saya tahu terhadap diri saya. Saya kena diabetes, saya kena darah tinggi, saya kena asam urat. Maka saya tidak akan meminum minuman ini, minuman bersoda. Maka yang mencegah fasya pada saat saya ada ingatan kepada Tuhan, mencegah fasya. Saya kenal kepada diri saya sendiri, saya mengenal objek, maka saya akan memilah dan memilih untuk tidak meminumnya, karena jika saya minum saya sakit, maka mencegah fasya. Kemudian sholat juga mencegah mungkar, mengingkari. Hingga pada saat kita mengingkari kowe disuguh wong enake kaya apa, akan tetapi sing nyuguh wing geding nih kowe sengit mati karo orang itu, kowe mesti gak gelem ngombe, tapi nek batin wah enak banget, tapi kena tak ombe iku padha karo wonge kengko seneng banget wong padahal geding banget kan gitu kan. Jadi mungkar itu fasya berkaitan dengan masalah kemakrufan, mengenal dan tidak mengenal, seperti mungkar dan nakir. Mungkar, nakir. Mungkar itu maknanya dikenal, orang yang tidak dikenal. Nakir itu maknanya orang yang tidak dikenal, orang yang tidak mengenal, tidak dikenal.
dan tidak mengenal mungkar nakir. Sehingga kalau ada pertanyaan kubur mungkar nakir, itu sebenarnya kenapa ada modin kemudian man robuka man ismuka. Tapi satu sisi ada ayat wa ma anta bimusmi'i man fil kubur. Kamu tidak akan dapat menjadikan manusia masih bernafas yang orang yang berada di dalam kubur itu mendengar dan memperhatikan serta menyimak uraian dan nasihatmu, kan gitu kan ayatnya, wa ma yastafi lahya wal amat wal dulmat wal nur dan seterusnya bla 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 begitu. Nanti pada saat kita, jadi itu sinyal yang luar biasa. Kalimat mungkar nangkir artinya saat kita di dunia inilah carilah supaya menjadi manusia yang dikenal dan supaya manusia yang mengenal. Kan maknanya itu ya cik di dunia cik ambekan ini cik di dunia gitu. Kepada jamaah Jatayu, maka jika Anda menjadi seorang petani upama loh ya, maka kesungguhan membaca alam dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk profesionalitas. Kemudian yang bab 2 kita berbicara tentang syukur. Bab 2 berbicara tentang syukur. Kenapa syukur ini? Karena syukur itu gerbang. Jamaah rahimakumullah. Syukur itu portal gerbang Anda memperoleh keberlimpahan atau tidak itu berada di dalam syukur. Cuman dampak dari syukur teman-teman itu begini, kalau kamu itu kowe njaluk utangmu ketutup, kowe njaluk sehat, kowe njaluk rezeki, Robbana, wis ben salat kan pasti ana kalimat setiap kali duduk di antara dua sujud kan nyuwun rezeki, nyuwun sehat, nggih ta? Nah, itu kan nyuwun rezeki, nyuwun sehat. Itu. Terus kowe iki nyuwun rezeki, nyuwun sehat, akan tetapi kowe karo bojomu tukaran. Kira-kira sing arep ngekeki rezeki jek dilakoni apa gak? Kowe upamane ngupamakne lah. Kowe duwe mantu atau duwe anak apa duwe apa begitu kemudian kowe ndelok tukaran. Wis si ngelungi apa gak? Ngekeki sangu apa gak? Kan gitu kan, sama malaikat pembagi rezeki itu ya males meduk ngekei rezeki begitu loh. Malaikat pembagi rezeki itu siapa? Tapi tolong malaikat Mikael ya, Mikael lah, kenal tak? Entenono di ngarep omah nek malaikat Mikael teko. Kowe seret rezekimu mongko menawa kowe pas di ngarep omah, kowe malaikat Mikael gumara. Kowe mlebu di dapur malaikat Mikael ndi teko. Sempangan terus akhirnya rezekimu seret. Kira-kira ngono ya itu. Itu jenenge pola kita adalah pola Cinderella kompleks. Malaikat Mikael itu ada di dalam jiwamu sendiri. Jadi when delok nek diparani malaikat Mikael apa ora? Kowe nek kerjane males, aras-arasan sak karepe dhewe. Wes iki
pari dimakan cedet yo enggak apa-apa, dimakan kresek ora ku yo ora piye-piye, enggak mbok rawat, enggak mbok kan gitu kan, enggak dia lakukan sama sekali. Penyakitan wayahe kena banyu ora dibanyoni, mergo aras-arasen. Itu berarti malaikat Mikail itu juga ngedoh kan itu. Berarti di dalam diri kamu tidak ada jiwa Mikail kan itu.